Pak Menteri beserta jajarannya. Saya fokus saja Pak Menteri terkait pada persoalan overkapasitas. Ya. Yang pertama yang ingin saya soroti adalah soal komunikasi publik. Kemarin sudah sempat saya sampaikan ketika raker dengan Dirjen Lapas, tapi perlu saya angkat kembali karena ini penting. Jadi saya tetap masih melihat bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penjelasan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun Kementerian Hukum dan HAM masih tidak optimal, yang membuat masyarakat melihat bahwa kebijakan-kebijakan ini seolah-olah tidak baik, tidak bagus, padahal sebenarnya bagus. Ya. Saya memberikan contoh misalnya terkait dengan kebijakan pembahasan bersyarat, asimilasi dan integrasi, ya, untuk program untuk menghadapi COVID-19 ini. Itu kan sebenarnya kalau bisa dijelaskan dengan baik, masyarakat bisa memahami, ada persoalan kemanusiaan yang memang harus kita akui ada di situ. Kemudian memang ini adalah satu kebijakan yang memang harus dilakukan oleh suatu negara, ya, ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu kan kalau penjelasannya komprehensif kan masyarakat harusnya bisa menerima, ya. Tapi karena sepotong-sepotong atau mungkin kurang pas, akhirnya kritikan yang malah muncul untuk kebijakan yang baik ini. Saya ambil contoh saja satu soal istilah nih Pak Menkumham, ya. Seringkali kita itu mendengar istilahnya para napi ini dibebaskan, ya. Padahal kan bukan seperti itu, ya. Harusnya dijelaskan bahwa para napi ini dikeluarkan untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lapas. Nah, itu kan lebih paham akhirnya. Oh, ternyata mereka sebenarnya bukan dibebaskan, tapi ini program memang harus mengeluarkan mereka, tapi tetap dalam proses menjalani masa pidana meskipun tidak di dalam lapas. Nah, ini menjadi penting supaya program-program yang sebenarnya sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak sia-sia akibat kekeliruan penerimaan dari publik. Nah, yang kedua masih soal kritik publik terhadap kebijakan-kebijakan Kemenkumham. Ada juga kaitannya terkait dengan persoalan treatment para napi terkait dengan fasilitas di LP. Ini kan orang selalu membanding-bandingkan, ya. Kok ada napi yang mendapatkan fasilitas nyaman, ada napi yang mendapatkan fasilitas yang sangat buruk gitu misalnya. Ini kan terlihat di publik. Nah, karena itu Pak Menteri, menurut saya ini juga PR bagi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen Lapas, ya, untuk kemudian bisa menjelaskan juga. Ini saya juga ingin tahu nih, dalam raker berikutnya saya harap ada tambahan penjelasan tertulis mengenai sebenarnya bagaimana sih cara pengaturan mekanisme pemberian fasilitas bagi para napi. Misalnya seorang napi dia bisa ditempatkan di sel tertentu dengan sendirian, sementara para napi lainnya ditempatkan di sel yang banyak dan sebagainya. Apakah dengan pengajuan, apakah dengan penilaian dari Kalapas, atau hal-hal lain, ya? Ataukah jangan-jangan karena kedekatan, ataukah karena ada nilainya, ada harganya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu? Nah, menurut saya ini juga harus dijelaskan. Apabila ternyata ada proses-proses yang ada nilainya, ada harganya, maka ini menjadi PR-nya Pak Dirjen Lapas nih untuk memberangus itu semua. Jangan sampai ada perlakuan-perlakuan khusus, perlakuan-perlakuan berbeda karena ada nilai-nilai yang ditawarkan, di situ ada harga-harganya yang akhirnya membuat program-program Kemenkumham yang sebenarnya baik yang tadi saya sampaikan di depan itu akhirnya menjadi susah ketika akan diterapkan karena masih adanya masalah-masalah seperti ini. Yang ketiga, terkait masih soal overkapasitas, ya. Ini Pak Menteri tadi sudah jelaskan bahwa sebenarnya sudah mendapat gambaran apa yang menjadi masalah utama. Ya, tadi di halaman 21 kalau di ini saya, tadi kalau nggak salah di situ 18. Nah, ini kan butuh satu strategi besar yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Kemenkumham saja. Ini persoalan klasik yang belum selesai-selesai nih soal kapasitas nih. Oleh karena itu
harus duduk bersama antara Kemenkumham dengan pihak-pihak terkait, BNN, kepolisian, kejaksaan, ya, bahkan juga Mahkamah Agung, untuk mencari jalan keluarnya. Kalau tidak, setiap raker kita akan selalu bicara soal overkapasitas terus tanpa ada penyelesaian. Ketika kita sudah keluarkan kebijakan kemarin itu soal COVID-19, soal pembebasan bersyarat, asimilasi dan integrasi, menurut saya juga meskipun ada hasilnya, tapi masih belum bisa mengurangi atau menyamakan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itu tolonglah kita bersama-sama cari jalan keluar. Dan saya yakin ini memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenkumham. Kemenkumham harus bekerja sama dengan pihak lain, dan pihak lain pun juga harus menyadari persoalan ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan. Kalau pihak lain juga tidak menyadari ini sebagai satu persoalan besar yang harus diselesaikan, tidak akan pernah bisa selesai soal overkapasitas ini. Terakhir, saya ingin minta konfirmasi dan klarifikasi mengenai data yang disampaikan dalam laporan Pak Menteri di halaman 29 di bahan rapat kerja ini. Soal 10 LP terpadat di Indonesia. Dan data terkait WBP tindak pidana khusus. Di situ disebutkan 15 Juni 2019 datanya. Kalau saya lihat-lihat kemungkinan ini sebenarnya 2020 ya. 2020. Jadi ya ini karena kalau misalnya masih menyangkanya kini 2019, ini berarti kita nanti bisa salah penilaian. Oke, ini data 2020. Nah, ini kan ada data 10 UPT pemasyarakatan terpadat di Indonesia. Ini luar biasa, Pak Menteri, ya. Misalnya yang bagian Siapi-Api nih, overcrowded-nya 715%. Dari kapasitas 98, jumlah penghuni 799. Seperti yang di kelas 2A Banjarmasin, kapasitas 366, jumlah penghuni 2.391, 553% overcrowded-nya. Nah, karena itu Pak Menteri, saya ingin juga mendapatkan satu penjelasan, ya, khusus untuk paling tidak 10 UPT yang terpadat ini, apa nih? Ini sudah di luar batas kemanusiaan nih kalau sampai 715% ini. Paling tidak dalam raker berikutnya kita bisa melihat dari 10 data ini ada satu perkembangan yang baik lah terkait dengan kapasitas ini, ya, di halaman 29 ini. Jadi ngeri sekali kalau misalnya ini masih berlangsung. Jadi tolong nih, paling tidak untuk yang paling padat ini kita bisa cari jalan keluarnya. Masyarakat penghuni lapas masih bertumpuk-tumpuk sekali di 10 lapas ini nih. Angkanya luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu mohon bisa dicermati untuk di 10 data lapas ini. Dan juga terkait dengan data narkotika, ya. Di sini kan kita sudah bisa lihat di halaman 29 tersebut untuk tindak pidana khusus, ya, untuk jumlah narkotika 1.222.330 orang. Kalau dibandingkan pidana umum 111.715. Bahkan tindak pidana narkotika jauh lebih besar dibandingkan tindak pidana umum. Tindak pidana umum kan macam-macam tuh, ada pencurian, ada pembunuhan, ada tindak pidana macam-macam. Ini satu tindak pidana saja begitu banyaknya, ya. Oleh karena itulah memang persoalan narkotika ini menjadi penting. Saya mau bisa di breakdown lagi nih data tindak pidana narkotika terhadap pengguna, ya, dan pengguna pemakai dengan bandar dan sebagainya. Jadi kita bisa breakdown biar kita tahu nih. Ini kalau misalnya ternyata pengguna pemakainya memang sangat banyak di situ, nah kita bisa diskusikan dengan BNN, dengan kepolisian. Ini ya harus jadi perhatian. Ini yang jadi beban dari administrasi manajemen lapas kita. Jadi itu, terima kasih Pak Menteri, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.